Sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi kekerasan dalam rumah tangga mendadak tular dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tayangan yang beredar luas tersebut memperlihatkan kondisi wajah seorang wanita yang babak belur akibat tindak penganiayaan yang dialaminya di kawasan Seikama, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan. Sontak saja, peristiwa tersebut mengundang simpati sekaligus kecaman keras dari para pengguna media sosial yang mendesak agar kasus tersebut segera diproses secara hukum. Menanggapi gejolak publik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan bergerak cepat menangani perkara tersebut. Di tengah proses hukum yang mulai berjalan, terduga pelaku yang berinisial F dan merupakan suami dari korban akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke markas kepolisian setempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses pemeriksaan dan wawancara di Polres Asahan, tersangka F menyampaikan rasa penyesalannya yang mendalam atas kekhilafan yang telah dilakukannya terhadap sang istri. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil sewaan tersebut membeberkan dinamika perselisihan rumah tangga yang kerap mewarnai kehidupan pernikahan mereka sebelum aksi kekerasan tersebut terjadi. Tersangka mengungkapkan bahwa peristiwa itu berawal dari rasa lelah yang memuncak usai dirinya bekerja mengemudikan kendaraan keluar kota selama beberapa hari. Setibanya di rumah dalam kondisi letih, ia tidak mendapatkan pelayanan atau perhatian yang diharapkan dari sang istri, termasuk urusan konsumsi harian, sehingga ia terpaksa harus makan di rumah orang tuanya. Kondisi tersebut memperkeruh ketegangan rumah tangga mereka yang memang dilaporkan sering diwarnai pertengkaran verbal dalam beberapa waktu terakhir. Puncak pertengkaran terjadi saat sang istri membawa anak mereka keluar rumah tanpa memberikan kepastian tujuan. Rasa khawatir tersangka yang tidak berhasil menghubungi istrinya setelah berulang kali mencoba menelpon memicu emosi dan kecemasan tersendiri, mengingat pekerjaannya yang sering meninggalkan keluarga keluar kota. Ketika sang istri kembali ke rumah, tersangka bermaksud mempertanyakan keberadaan serta mengkonfirmasi hal tersebut baik-baik sambil menggendong anaknya di ruang tamu. Namun tanggapan yang diterima justru berupa lontaran kata-kata kasar dan tidak pantas yang memicu adu mulut sengit di antara keduanya. Pertengkaran makin meruncing saat sang istri mengemas barang-barangnya dan berniat pergi meninggalkan rumah. Tersangka yang berusaha menghalangi tindakan tersebut mengaku sempat mendapatkan dorongan fisik dari istrinya hingga pukulan tangan dari sang istri secara tidak sengaja mengenai anak mereka yang sedang berada di area perselisihan. Kejadian yang mengenai anaknya tersebut membuat tersangka gelap mata dan kehilangan kendali atas emosinya. Ia melayangkan 1 kali pukulan keras menggunakan tangan kosong ke bagian kiri wajah istrinya, hingga mengakibatkan luka bebam cukup parah sebelum akhirnya meninggalkan rumah menuju kediaman orang tuanya. Kini, tersangka harus meratapi perbuatannya di balik jeruji besi dan mengaku sangat merindukan anaknya yang selama ini dihidupinya dari hasil bekerja keras. Pihak Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Asahan mengkonfirmasi bahwa tersangka F telah resmi diamankan dan menjalani penahanan di Rat Tahanan Polres Asahan. Atas tindakan kekerasan fisik tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun. Peristiwa KDRT yang terjadi di Kabupaten Asahan ini menjadi pengingat berharga bagi setiap pasangan suami istri mengenai pentingnya komunikasi yang sehat dan pengelolaan emosi saat menghadapi masalah. Tindakan kekerasan fisik sama sekali tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun, termasuk dalam kondisi lelah maupun emosi yang memuncak. Diharapkan proses hukum yang berjalan dapat memberikan keadilan bagi korban, serta menjadi ikhtiar penegakan hukum untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Saya salah, saya hilaf, saya minta izin sama istri saya karena saya hilaf. Sebenarnya yang terjadi itu sebelum kejadian itu 4 hari yang lalu saya baru pulang dari Sabang, saya pulang ke rumah, itu saya nggak diopeni, nggak dimasakkan, saya makan tempat orang tua saya sampai 3 malam subuh kan gitu. Jadi setiap ribut saya keluar cari ketenangan diri, jam 10 malam saya keluar sampai jam 4 subuh saya baru pulang. Karena pun saya di rumah nggak disakati, nggak diomongin kan gitu. Jadi setelah itu di hari Kamis siang itu kurang lebih sekitar di jam 10 pagi
10 gitu lah Bu. Nah, dia keluar tanpa izin saya.